Tentang karya tulis Abang Zelo nih, abang saya. Baik, guys, nama saya Zelo. Saya ingin berbagi cerita sama Abang Martin. Oke. Saya dari Kupang, kamu dari mana? Sumba. Sumba. Ketemu saudara. Iya, ketemu saudara. Ini tidak mengcopy, tidak mengambil hak cipta orang. Iya, tapi ini adalah karya sendiri, ciptakan sendiri. Karya tulis yang pertama tentang dunia akan baik-baik saja. iya. Bagaimana bisa kuredupkan yang lama? Bagaimana bisa kuredupkan kebiasaan yang lama yang masih membara seperti api? Ingin kulupakan dalam tempo yang singkat ini. Tentu sulit untuk dilakukan. Aku tak putus asa dalam melakukannya walaupun seringkali gagal. Iya. Ini bagaikan menata masa depan yang penuh dengan masa sulit. Ku bertemu rintangan, tantangan, ku jadikan jalan menuju bisa atau sukses. Mantap. Kata-kata itu adalah karya atau dari hasil pemikiran sendiri Abang Zelo ini. Penulis Jeffrey Soleh, hari tanggal 26 Februari 2025. Saya juga harus tulis tanggal sebentar. Itu ada juga saya punya nih karya tulis saya. Lalu yang kedua, setiap cerita judulnya. Setiap cerita. Setiap insan yang sama tapi ragam ceritanya. Setiap kehidupan yang sama itu tak tahan lama. Namun setiap cerita yang kau torehkan itu adalah seni. Dan seni itu bertahan lama selamanya. Selamanya bertahan. Hari tanggal 27 Februari 2005. Lalu yang ketiga, kekaguman terhadap manusia. Iya. Kekaguman. Pak Prabowo, kata-katamu membuatku merinding. Bisakah aku sepertimu mempunyai nyali tak ada batasnya? Jiwa dan ragamu bagaikan dunia yang siap menampung elemen-elemen yang ada. Bagiku meniru kamu itu susah, tapi tak meniru kamu lebih susah. Lantas, manakah yang kupilih? Itu tanda tanya. Iya, tanda-tanda di pertanyaannya nih. Nah, ya. Lalu yang keempat. Yang keempat judulnya membebaskan diri dari cinta. Membebaskan diri dari cinta. Cinta harus bebas dari para penolak dan para pemilih yang rakus dan jahat. Itu sindiran keras buat para betina. Betul, lu tahu tidak? Ini muncul karena saya patah hati. Iya. Saya ditolak sama satu perempuan. Yaitu zombie. Zombie. Iya, tahu. Itu sindiran buat dia. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Judulnya kehidupan normal tapi lucu. Iya. Kehidupan normal tapi lucu. Hari-hari ini saya menjalani kehidupan normal pada umumnya. Begitu indah, penuh canda tawa. Takkan pernah menyerah mengejar cinta yang sejati. Iya. Yang berlandaskan sifat-sifat ketuhanan. Iya. 3 kali sudah ku mengejar cinta. 2 kali gagal, 3 kali puji Tuhan sukses. Dari sini ku sadar ternyata cinta itu soft, yang hanya bisa dirasakan, bukan hard, yang terlihat teraba namun jauh dari kata dirasakan.
Oh ini kisah nyata. Ya, ternyata benar ini cinta LDR nih Pak. Ini juga, ini saya curhat, ini curahan hati. Ya, Setelah saya ditolak, kita runtuhlah sudah judulnya. itulah sudah. Perasaan suka ini akan kuperjuangkan, namun ku mendapatkan jawaban yang tak sesuai dengan perasaanku. Ya, Akhirnya runtuhlah perasaan ini. Ku berjuang dengan ambisiusnya, ku percaya diri setinggi-tingginya, ku berekspresi dan berekspektasi, namun ku mendapatkan realita yang tak sesuai. Runtuhlah sudah perasaan sukaku ini. ya. Di bawah langit ku bercerita, di bawah lampu jalan ku beradu, dan di titik paling atas sekalipun, dalam tanda kutip Tuhan, Ya, aku beradu, tak pantaskah aku bersamanya? Aku bingung bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan ini. Semua aduanku akan kau kembalikan ke aku. Aku menerima walaupun perasaan ini runtuh. Tiba-tiba bingung. Ini ada ceritanya, tiba-tiba bingung. tiba-tiba bingung. Hei, mana judul nih? Hari ini aku sangat bingung. Aku bertanya apakah ini aku atau siapa? Tiada hujan, tiada angin. Aku diajak seorang wanita yang katanya jalan-jalan melihat senja di sore yang cerah. Wanita yang belum dikenal, baik secara fakta maupun imajinasi. Naluri merespon, jiwa mengajak raga. Ayolah, ini fakta. Bangun dan bertemu dia. Raga pun mengikuti ajakan dari jiwa. Akhirnya jiwa dan raga bersatu menjadi aku untuk bertemu dengan dia, dan aku meyakini hal itu. Namun ternyata fakta itu hanyalah halusinasi. Di saat itu aku marah, amarah yang tak mampu ku membendung. Aku berusaha untuk mengontrol, tapi malah sebaliknya, amarah mengontrolku. Di saat itu aku bertanya, haruskah aku marah? Tidak, Oke. harusnya tidak. Next, Yes. Ada lagi nih, judul Pemalsuan Cinta. kemasukan cinta. Ini karena dia lagi, karena si Zombie lagi. Jadi kamu mengungkapkan rasa mengatasnamakan cinta. Kamu menebarkan pesona tanpa seizin saya. Kamu mempunyai paras yang menawan tapi tidak dengan hati. Kenapa kamu membiarkan hatimu dibaluti rasa? Harusnya kamu melatih hati dan menciptakan cinta untuk merasakan rasa. Dan aku mengharapkan itu daripada wahai cinta. Ada tanggal Jumat 1 Maret 2005. Bunga yang mekar. Oh ini ceritanya ada cewek yang kenalan lewat video call. Tapi saya ada perasaan juga kayak dia. Iya, Ini bunga yang mau mekar. ini yang mau nikah. Di ladang yang subur tumbuhlah bunga. Ladang mengizinkan bunga itu, dan ladang pun mengharapkan bunga itu tumbuh. Namun ternyata itu hanyalah halusinasi. Dan pada kenyataan pun bunga itu ada. Namun ia tumbuh dan mekar di ladang lain. Artinya cinta bertepuk sebelah tangan. Iya. Dan cewek itu ternyata dia sudah ada cowok. Oh gitu. Ya. Jadi dia tumbuh di ladang lain. Tanggal 3 bulan 3 2005. Itu apa lagi nih? Ini singa yang kelaparan. Ini masih satu topik dengan
bunga yang mau mekar itu. Iya. Jadi singa ini saya, Anda. Segerombolan domba yang cantik dan menawan sedang bersukaria menikmati hari indah mereka. Mereka tidak tahu tempat itu adalah alam yang terbuka. Dan salah satu dari segerombolan itu telah menarik hati dan pandangan dari singa yang haus dan lapar. Domba yang cantik itu menjadi target singa yang lapar. Singa pun mengalihkan perhatian si domba dan berusaha untuk menangkapnya. Namun ternyata domba itu mempunyai hati yang suci, yang tak pantas menjadi panggilan hawa nafsu singa yang lapar. Akhirnya singa pun tidak tega untuk menangkapnya. Ia membiarkan domba untuk hidup, dan ia rela menahan haus dan lapar. Rela bertahan. Masih. Itu banyak banget nih. Ini judulnya hidup seolah-olah benar. Hidup seolah-olah benar. Ini sindiran buat orang-orang itu. Iya. Dia mengikat dirinya dengan standarisasi dan lupa pada levelnya sendiri. Iya. Bagaikan elang yang terbang tinggi sampai lupa bahwa makanan yang dia peroleh dari daratan maupun lautan. Hai engkau, bijaksanalah dalam memahami sesuatu. Standar dan level adalah dua hal yang berbeda. Standarmu dia, levelku kamu. Kamu bukan yang dia inginkan, dan kamu bukan yang kuperjuangkan. Siapa yang rugi? Kamu dong. Benar. Ini tentang movie ini. Aku sebut nama anjir. Tentang zombie. Ralat zombie. Zombie. Nah, ini konsep Ada lagi. ini tentang konsep pemimpin bijaksana. Oke. Sebenarnya di sini saya mau ralat kata-kata kalimat-kalimat yang diulang-ulang terus ini. Tapi saya bisa bacakan. Iya, bisa. Terkadang kita perlu menginternalisasikan sebelum membuat kebijakan. Kemudian setelah itu baru mempertimbangkan sebelum mengumumkan. Setelah itu baru mengevaluasikan secara eksternal. Kemudian membuat keputusan dan endingnya kesepakatan bersama. Maksudnya yang tadi yang kita diskusikan ya? Iya. Cerita di bawah naungan lampu jalan. Nah, di sini penjelasannya. Internalisasikan adalah proses berpikir untuk melihat ke dalam diri, mengukur sejauh mana kemampuan dan kelemahan diri yang sesungguhnya. Ternyata betul, saya lihat di Google tidak salah kalimat ini. Sudah selesai toh? Masih saya save dulu nih. Egoismemu, ini kamu sudah lihat ya. Ini yang sindiran keras buat orang di sana. Egoismemu, mahkota yang dirasakan namun tak dianggap. Di mata yang penuh keegoisan semata. Cukup dirimu yang tahu, tak usah butuh pengakuan orang, karena pada dasarnya orang itu tak percaya kamu. Nah, ini sebenarnya ini kata-kata gombalan buat LDR saya. Iya. Oke. Hukum yang benar adalah cinta untuk manusia. Hukum sebagai alokasi memiliki 3 kriteria, yaitu 1 kepantasan atau merit, yang kedua kebutuhan, yang ketiga bawaan atau askriptif. Dan kamu tidak termasuk di dalam 3 kriteria itu, karena kamu lebih dari sekadar itu. Yang tak mampu kujelaskan, karena bagiku kamu adalah ciptaan Tuhan yang ditakdirkan untukku, bagaikan fajar dan senja yang begitu indah. Anjing, tanggal 16 bulan 3 2005.
Ya belum ada lagi. Selesai. Saya harus cari inspirasi lagi nih. Berarti ceritanya sudah selesai ini. Sudah selesai. Oke guys, kami sudah habis bercerita dan sebentar kami akan posting video ini. Kalian akan melihatnya dengan sendirinya dan mendengar, dan bahkan kalian harus menyimak lah dengan kata-kata abang saya ini. Salam semangat untuk berkarya ya. Oke. Jangan lupa tonton. Jangan lupa nonton.